Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihnidil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka kita tingkatkan pemahaman dan belajar ilmu tauhid, bagaimana agar diri kita bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hal-hal yang penting kita ketahui di dalam melakukan, belajar dan memahami, itu perlu batasan-batasan yang harus, di mana kita wajib menapiskan kemanusiaan dan menetapkan sifat ketuhanan pada diri kita. Inti daripada makom yang dimaksud sebuah perjuangan untuk menuju jalan-jalannya Allah, maka dibutuhkan suatu kekuatan, dibutuhkan suatu perjuangan. Perjuangan yang dimaksud adalah perjuangan dengan sungguh-sungguh. Tentunya tidak terlepas dari niat. Apa sebetulnya niat kita untuk memperdalam ilmu amal dan ibadah itu, agar tercapai dan sampailah kepada arasnya Allah setiap yang kita lakukan? Maka dibutuhkan beberapa hal yang harus kita terapkan di dalam perjuangan dalam rangka belajar memahami hakikat ketuhanan pada diri kita. Yang pertama adalah kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan ini kita kadang-kadang berhadapan dengan hati nurani, nafsu dan akal. Kalau akal kita tidak memahami, maka kita harus menuju keimanan. Kalau keimanan kita kurang kuat memahami,
maka kita harus lari ke kodrat ilmu. Kalau kekuatan ilmu masih juga tidak mampu kita laksanakan, maka kita harus yakin. Kalau keyakinan juga ternyata tidak kuat, maka kita harus ikhlas. Kalau kita juga kurang ikhlas, maka kita harus melakukan upaya, yaitu menerima apa yang ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Tidak ada suatu kemampuan dan tidak ada sepatah kata ayat pun, satu huruf pun yang mampu membuat seseorang dekat dengan Allah, melainkan pertolongan Allah itu sendiri. Tetapi syaratnya Allah membantu dan menolong seseorang ingin dekat dengannya, tentunya kita harus melepaskan sesuatu yang bersekutu dengannya. Bersekutu dengan dia, yaitu merasa memiliki besarnya keakuan diri, ego, mengakui jasad ini semata-mata milik dia, milik aku, dan merasa mengamalkan sebuah ilmu, tidak ingin kembali menjadi satu. Ini adalah persekutuan. Tapi manusia yang ikhlas kepada Allah adalah orang yang bersungguh-sungguh. Dia tidak nyaman hidupnya tanpa Allah. Dia tidak nyaman hidupnya tanpa kenal Tuhannya. Dia takut keluarganya nista jauh ke lembah neraka. Dia takut semua hidupnya teraniaya. Dia takut kalau dia tidak mampu membela keluarganya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Seorang suami yang tidak mengenal Allah, kehancuran di rumah tangganya ini awal akan menjadi suatu kenyataan. Apalagi setelah kita kembali ke hayat yang kedua. Maka dari itu kita harus melakukan perjuangan-perjuangan di dalam belajar menuntut ilmu. Tentunya yang dimaksud menuntut ilmu itu adalah belajar bertauhid kepada Allah. Allah juga sudah janjikan pada surat Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina jahadu fitnah lahaddiyahum subulana wa inallaha la ma'al muksinin. Ini dia orang-orang yang berjuang, berjihad dan berjuang mencari keridhaan kami. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang yang berbuat baik. Ankabut ayat 69, Allah janjikan akan memperlihatkan, kami tunjukkan jalan-jalan kepada Allah. Jalan-jalan menuju Allah, Allah akan tunjukkan hanya dengan bersungguh-sungguh. Inilah lillah, inilah jalan. Tidak akan bisa kamu dapati sebuah wujud tanpa jalan. Inilah tauhid.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita laksanakan riyadhah apa yang telah ditetapkan oleh seorang guru. Kita laksanakan latihan-latihan bagaimana melaksanakan mujahadah, perjuangan mujahadah kita. Mujahadah dengan harta, mujahadah dengan ilmu, mujahadah dengan batin, mujahadah dengan jiwa dan raga. Kalau memang perjuanganmu belum mencapai pengorbanan yang dimaksud, pengorbanan yang dilakukan belum setimpal dengan apa yang kamu inginkan, maka kamu harus bersabar. Kita harus bersabar karena mungkin niat kita suka bolak-balik. Dari awal ingin mengenal Allah, di perjalanan ingin berilmu kebatinan. Di awal kita ingin dekat dengan Allah, di perjalanan kita menemui amalan-amalan. Nah, ini namanya tidak bersungguh-sungguh. Kalau memang kita ingin bersungguh-sungguh, tidak usah khawatir, Allah sudah jamin. Allah sudah jamin akan tunjukkan jalannya. Tapi karena kita kepingin bisa, kepingin sakti, kepingin hebat, ini tadi yang membuat suatu kehancuran. Kerasa kepingin hebat, kepingin sakti, kepingin terkenal, tapi hatimu tidak berbicara dengan Allah. Kalau dia kepingin Allah, hatimu bisu, tidak bicara dengan Allah, tidak membuka pintu untuk duduk bersama Allah, untuk diduduki oleh Allah, karena niatmu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Ankabut ayat 69. Niatmu tidak bersungguh-sungguh, hanya kepingin, hanya ingin, tapi hatimu tidak merintih tanpa Tuhan. Batinmu tidak merintih tanpa Tuhan. Hidupmu nyaman tanpa Tuhan. Bahkan janji-janji pun tidak terbukti kamu nyaman. Ini menandakan kesesatan itu semakin dekat. Maka hindarilah dengan belajar sungguh-sungguh. Belajar dengan niat yang sungguh-sungguh. Walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana wa inallaha lama'al muksinin. Muksinin, ingat, muksinin adalah sebuah derajat seseorang yang akan mengajar kepada orang lain. Dia ingin sekali mengajarkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Sementara meskipun sendiri juga tidak bisa, tapi kalau niatnya sudah bagus, Allah juga tidak akan sia-sia dengan niat kita. Allah juga tidak sia-sia apa yang kita inginkan di jalannya. Hanya satu yang dia ridhoi, amanahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatin, dan umat. Adakah sama apa yang kita inginkan dengan yang diinginkan Rasulullah? Apakah batin kita masih tenang melihat orang sebagian sholat hanya melaksanakan rukun rakaat pulang tidur? Apakah kita tega ada seorang suami tidak mengenal Allah dan diikuti oleh beberapa anak dan keluarganya? Apakah hatimu tega?
Inilah yang menjadi pandangan Allah kepada diri kita. Sejauh mana hati kita benar-benar mencintai Allah, mencintai umat, bagaimana umat ini bisa bertajali kepada Allah, menikmati hidup dengan Allah, mengenal Allah. Kadang-kadang ada manusia memperalat pengalaman untuk mengatasnamakan Allah, sementara jiwa dan raganya tidak berkodratkan kepada Allah. Inilah yang menjadi penyebab teraniayanya umat-umat Islam dari sebuah cerita yang menjanjikan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita meningkatkan perjuangan diri kita kepada Allah, sebagaimana yang telah saya sampaikan selama ini, kalau kita tidak tahan pahitnya belajar, maka tahanlah susahnya hidup. Oh, sekarang saya belum susah, nanti sebentar lagi. Apakah Allah lalai dengan kamu yang tidak pernah mendirikan dirinya dalam dirimu untuk menjadi Tuhan? Seperti yang saya pernah sampaikan, Allah itu memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhan pada dirimu, karena kamu tidak menjadikannya Tuhan. Allah memang suka orang yang meminta kepadanya, tapi ingat, Allah tidak suka dengan orang yang hanya hidupnya bisa meminta. Kapan dia butuh dia minta, kapan dia ingin dia minta. Allah bukan dewa. Ingat, Allah bukan dewa. Tahukah kita cara berdoa kepada Allah? Mana hakikat doa itu? Bicara dengan tetangga, bicara dengan Allah disamakan aja. Lihat kita berhadapan dengan kodrat apa, dan yang siapa yang berhadapan, kodrat apa yang berhadapan dengan kodrat apa. Maka kita harus benar-benar melaksanakan pelajaran tauhid, bagaimana kita bisa tersambung kepada Allah, tentunya dengan perjuangan. Tentunya dengan perjuangan. Ini kalau mau ngaji, gerimis aja sedikit, udah kayak mak-mak. Hujan, nanti kalau reda. Apakah Allah menunggu hujan reda untuk mengambil nyawamu? Apakah Allah takut dengan gerimis mengambil nyawamu? Jangan pancing-pancing dia. Jangan kita memberikan pandangan yang merusak hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita berpikir, kita ingin belajar, hujan. Begitu hujan, ya Allah, jangankan air, hujan batu pun tidak akan menghentikan niatku untuk mendekatkan diri kepadamu. Itu baru orang berjuang. Itu baru orang jihad. Itu baru orang mujahadah, orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau alasan sudah duduk di depan, bukan yakin yang di depan, tapi alasan yang duduk di depan, maka alasan akan bertemu dengan kehancuran. Seorang muksinin, seorang yang mengajar,
orang belajar yang akan mengajar sangat menarik perhatian Allah daripada orang yang belajar ingin tahu. Tapi kalau orang ingin belajar karena dia ingin mengajar, muksinin, insya Allah perhatian Allah sangat kuat. Karena pembekalan keperbendaharaan semua hakikat Allah harus percayakan. Rahasia-rahasia ketuhanannya Allah harus percayakan. Tapi apakah sudah pantas kepada seseorang yang tidak bersungguh-sungguh? Tidak pantas, tidak akan mungkin. Untuk itu, marilah kita sama-sama meningkatkan perjuangan kita untuk membangun sesuatu yang real kepada Allah, yang hak kepada Allah, butuh perjuangan dan pengorbanan. Allah tidak melihat kamu laki-laki, Allah tidak melihat kamu perempuan. Ibadah itu adalah rohani. Jadi barang siapa yang yakin kepada Allah, dia datang dengan keyakinan Allah menunggu dengan kodrat dan wujudnya. Tapi kalau kamu datang dengan ragu-ragu, Allah duduk dalam prasangkamu, maka keraguan itu akan berkembang menjadi nafsu yang tidak terwujud, menjadi nafsu yang menghancurkan. Ibarat air jatuh dalam sabun, sabun masuk ke dalam air, kamu akan habis pelan-pelan. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh belajar kepada Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim, ingat, Allah memberikan pelajaran bagi orang yang berpikir. Wa barik wa karim ahzanul nabil karim, yaitu Allah ciptakan Nabi yang mengajar. Karena tidak ada satu kejadian di jalan Allah tanpa satu pelajaran orang yang belajar. Talabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Diwajibkan semua umat Islam itu menuntut ilmu. Kenapa? Fa'kulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu maruddatul la tuhbalu. Jangan banyak alasan, langkahkan kaki dengan pasti, qadimkan niatmu, wujudkan apa yang kamu inginkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau sudah muslim muksinin, insya Allah kita melakukan perjuangan. Allah melihat, karena di dalam perjuangan itu tersendiri terdapat suatu hukum bernama taubat. Mungkin dalam kita melakukan masa taubat, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, dengan kita berjuang, dengan kita bermujahadah, melaksanakan mujahadah itu dengan sebenar-benar bersungguh-sungguh. Walazina jahadu finna lahadiyahum lahadiyanahum subulana. Ingat itu. Lahadiyanahum subulana, memang bersungguh-sungguh berjuang dengan niat wa innallaha lama'al muksinin. Itulah niat kita. Kita menjadi orang yang baik, akan mengajar kepada sesama. Dibentuk kealiman kita untuk diturunkan menjadi ulama. Inilah ayat-ayat Allah. Ulama itu ayatnya Allah.
Kalau Allah mengambil ayat, cukup dia ambil ulamanya, maka kehilangan ayat semua umat. Maka dari itu, mari kita fastabiqul khairat, benar-benar bersungguh-sungguh berjuang, mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah, mari kita selalu bersatu dan selalu saling berbagi. Itulah fastabiqul khairat. Itulah perjuangan yang sangat baik. Berlomba-lomba dengan kebaikan sangat dicintai oleh Allah. Mari kita saling asah, saling asuh, insyaallah menuju ahadnya Allah. Mendirikan syahadat itu dengan kalimatul haq, la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Ingat, menjadikan hidup ayat itu menjadi kenyataan pada dirimu, sehingga jelas bahwasanya dirimulah sandaran keumatan dan ketuhanan Allah di dalam berilmu dan beribadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.